Salam jumpa sahabat Rema yang terkasih. Hari ini Sabtu 10 Februari 2024, kita kembali dalam renungan Misafa. Pada penanggalan liturgi hari ini, kita memperingati peringatan Santa Scholastica, seorang perawan suci yang merupakan adik kandung dari Santo Benedictus, yang juga kita kenal sebagai pendiri Ordo Benediktin, seorang abbas yang termasyhur pada abad yang keempat. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini dari Injil Markus bab 8 ayat 1-10 dengan tema berbelas kasihlah. Sahabat Rema, bacaan Injil hari ini berkisah mengenai Yesus yang memberi makan 4.000 orang dengan membuat mukjizat penggandaan 7 roti dan beberapa ikan. Mengapa Yesus melakukan hal ini? Yesus mengatakan, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini." Sahabat Rema, apakah kita pernah menggunakan kata kasihan saat melihat sebuah peristiwa yang sedang diderita oleh orang lain? Contoh pernyataannya demikian, misalnya, "Kasihan ya, orang itu sakit, tapi kok nggak sembuh-sembuh." Nah, pertanyaannya adalah, apakah ungkapan yang kerap kita lontarkan tersebut sama dengan kata belas kasihan seperti yang digunakan oleh Yesus dalam bacaan Injil? Kata belas kasihan sebetulnya memiliki makna yang cukup berbeda dengan kata kasihan. Apa bedanya? Bedanya, kasihan itu lebih diartikan seperti semacam konsep superioritas antara pihak yang mengasihani dan pihak yang dikasihani. Kasihan lebih memandang penderitaan dalam konsep kelemahan. Tidak ada tindakan nyata yang hadir sebagai tindak lanjut dari konsep kasihan ini. Hal ini berbeda dengan kata belas kasihan yang berarti menderita bersama. Tidak hanya kasihan dalam bentuk konsep, namun belas kasihan selalu berujung pada sebuah tindakan nyata untuk meringankan, menolong, dan mendukung individu yang sedang mengalami penderitaan. Belas kasihan mengandaikan adanya sebuah gerakan atau sebuah tindakan yang dibuat. Sahabat Rema, ketika melihat situasi sesama manusia yang menderita, apakah kita hanya berhenti hanya pada kata kasihan, atau kita menggunakan istilah berbelas kasih? Ada banyak alasan orang tidak perlu merasa berbelas kasih. Ada yang mengatakan, "Oh, itu bukan tanggung jawab saya akan penderitaannya dia." Seringkali kita merasa bukanlah suatu kewajiban bagi kita untuk membantu orang lain yang sedang menderita. Seringkali kita terlalu sibuk berpikir tentang diri kita sendiri, sehingga mata kita tertutup akan penderitaan yang sebetulnya ada di sekitar kita. Atau beberapa orang menganggap bahwa penderitaan itu seperti halnya takdir, maka ya biarlah orang itu menanggung takdirnya sendiri. Tentu saja penderitaan yang saya maksud di sini bukanlah penderitaan hanya dalam arti sempit, yakni secara fisik, namun begitu banyak orang yang juga menderita secara mental. Mereka yang terluka hatinya, mereka yang mengalami peristiwa trauma, mereka yang direndahkan, mereka yang terpukul karena kematian orang yang dicintainya, mereka yang berpisah dengan orang yang juga dicintainya, dan lain sebagainya. Lalu sahabat Rema, apa yang kiranya bisa kita buat untuk mereka? Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kita pada kisah Injil hari ini agar kita mampu membiasakan diri punya belas kasihan. Meskipun orang lain tidak meminta dirinya untuk dikasihani. Mewujudkan belas kasih membutuhkan keterbukaan dan keberanian untuk
bertindak. Sahabat Rema, saya hendak mengakhiri renungan singkat kita hari ini dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus. Bila kita memiliki sedikit belas kasihan itu, akan membuat dunia tidak terlalu dingin dan membuat dunia lebih adil. Semoga Allah memberkati keluarga-keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.